Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567713, UPBJJ UT Bandung, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 1, soal 1 dengan mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan kode mata kuliah MSIM 4310, di mana di sini diberikan data tabel, yaitu terdapat kecepatan sebanyak 50 data dan jarak sebanyak 50 data juga. Lalu di sini diminta untuk menggunakan program R untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh, sama standar deviasi data jarak. Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuat terlebih dahulu ya untuk program R-nya, dinamakan tugas 1 strip 1.r. Di sini saya juga sudah membuat fungsi-fungsinya. Di sini kita clear dulu. Nah, di sini saya membuat variabel bernama kecepatan yang di-assign dengan simbol panah kiri, lalu diikuti dengan fungsi C yang diisi dengan data-data kecepatan dari tabel yang tadi. Mengapa harus menggunakan fungsi C atau fungsi combine? Karena di sini datanya lebih dari satu. Jika datanya lebih dari satu, maka untuk bisa menghitungnya kita perlu menggunakan fungsi C ini. Jika tidak, maka kita tidak bisa menghitung banyaknya data sebanyak ini atau 50 data ini. Kemudian selanjutnya saya membuat variabel kedua, yaitu rata underscore atau kecepatan, diassign dengan fungsi min, dimana ini fungsi untuk mencari rata-rata. Kemudian di dalamnya diisi dengan variabel kecepatan ini. Lalu di sini ada print rata kecepatan. Oke, di sini saya akan memperlihatkan untuk menjalankan. Ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita bisa copy lalu pindahkan ke sini, lalu kita tinggal enter, maka hasilnya akan terlihat. Oleh karena itu, jadi rata-rata kecepatan mobil itu berada di 17,5 km per jam. Dan sebelumnya juga di sini bisa menggunakan R console ya. Hasilnya akan sama. Tetapi saya lebih memilih untuk menggunakan R Studio karena di sini bisa menyimpan skrip. Oke, ini yang pertama itu. Yang kedua, kita juga bisa menjalankan dengan perintah run, tinggal klik aja. Tetapi sebelumnya kita harus memblok dulu yang ingin di run, terus kita run, maka dia akan otomatis ke run, nggak usah di kopas. Oke, di sini hasilnya sudah terlihat ya, hasilnya yaitu 17,5. Oke, kemudian sebelumnya ini untuk hashtag ini digunakan untuk ini ya, untuk mengkomen atau membuat ini tidak terbaca oleh script. Jadi hanya sebatas komentar biasa seperti itu. Kemudian kalau kita mau membuat ini satu blok ini terkomen tanpa harus satu-satu menulis hashtag, kita bisa menggunakan Ctrl Shift C atau Command Shift C, dan dia akan langsung otomatis mengkomen. Kemudian kedua kita akan menjalankan ini, yaitu seperti yang diminta, rata-rata jarak yang ditempuh. Rata-rata jarak itu masih sama yang tadi juga, pakai min, tetapi di sini saya bedakan dari variabelnya. Oke, kita clear saja dulu. Ini kita jalankan langsung. Oke, ini ada salah ya. Di sini harusnya ada strip. Oke, kita ulangi lagi.
kan maka hasilnya terlihat. Maka rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil sebesar 42,28 meter. Ini hasilnya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke C. Di C ini lebih sederhana ya. Di sini saya membuat variabel bernama SD underscore jarak sama dengan fungsi SD berisi jarak. Yang di sini jangan di komen ya, karena masih dipakai. Di sini jarak, dan print SD underscore jarak. Fungsi SD ini untuk mencari standar deviasi dari jarak yang ditempuh oleh mobil. Jadi kita langsung saja untuk mengerannya. Nah, di sini terlihat 24,76505. Jadi standar deviasinya segini untuk jarak yang ditempuh oleh mobil. Oke, mungkin itu saja yang untuk pembahasan pada soal nomor 1. Terima kasih. Oke, lanjut untuk ke nomor 2 ya. Di sini berdasarkan tabel nomor 1, gunakan program R membuat plot, di mana A ini diminta scatter plot dari data kecepatan dan jarak, B interpretasi scatter plot, terus C histogram data kecepatan mobil, D interpretasi histogramnya. Oke, sebelumnya saya sudah membuat file tugas 1 strip 2.r. Terus di RStudio-nya seperti ini. Ini sebelumnya datanya kita copy saja. Data jarak dan data kecepatan masih sama. Terus untuk yang 2A ini kita membuat scatter plot dengan cara menggunakan fungsi plot, di mana di fungsi plot ini berisi jarak sebagai nilai X atau yang nantinya akan menjadi sumbu X, terus kecepatan sebagai sumbu Y sebagai nilai Y-nya, terus type P ini merupakan scatter plot. Ini type P ini merupakan default dari plot itu sendiri, jadi mau dibawa atau tidak itu tidak masalah. Xlab ini keterangan dari jarak ini. Jadi kalau misalkan kita mau ditambah custom deskripsi, kita pakainya Xlab untuk sumbu X dan Ylab untuk sumbu Y. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini tampil scatter plot akan tampil seperti pada layar ya. Di sini bulat-bulat. Di sini bulat-bulat sesuai dengan data yang ada di jarak ini dan di kecepatan ini. Oke, jadi ini merupakan contoh atau gambaran dari scatter plot. Kemudian kita coba interpretasi. Di interpretasi ini saya sudah membuatnya ya. Jadi dilihat dari grafik scatter plot ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan mobil, maka jarak yang dibutuhkan agar mobil dapat berhenti itu akan meningkat. Misalkan kita lihat di ini paling kecil, dia jaraknya akan pendek dan kecepatannya juga pendek ya. Kemudian kalau jika kita lihat ke data yang paling atas ini, dia kecepatannya tinggi melebihi 100 dan jarak dia harus mobil berhenti itu sekitar 40 sampai 50 meter begitu. Kemudian kita lanjut untuk C histogram untuk data kecepatan mobil. Lalu di pembuatan histogram juga menggunakan fungsi hist, di mana ini singkatan dari histogram dengan isian yaitu kecepatan sebagai datanya dan xlab sebagai keterangan dari sumbu X, karena di histogram sendiri ini menunjukkan frekuensi yang sering muncul begitu.
kita coba saja. Di sini terlihat ya, ketika sudah dijalankan maka dia akan memunculkan grafik berupa diagram batang ya. Di sini terlihat data dari 0 sampai 20 ini tinggi sekali, terus dari 20-40 itu rendah, sedangkan dari 10 hingga 120 itu semakin rendah. Jadi ini merupakan tampilan dari histogram ya, dimana dia berbentuk diagram batang. Kemudian kita akan interpretasikan, dimana terlihat pada histogram ini data yang paling sering muncul atau biasa disebut modus ini berkisar di antara 0 sampai 20. Jadi kecepatan mobil yang sering kali muncul pada data di kecepatan ini yaitu berkisar antara 0 sampai 20 km per jam. Jadi itu saja mungkin ya yang bisa saya tampilkan di sini. Tadi sudah untuk plotnya seperti apa, terus interpretasi plot, terus histogram seperti ini, kemudian interpretasi histogramnya. Sekian dari saya. Oke, lanjut ke nomor 3. Di sini Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk bahasa Inggris, Thomas memperoleh 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman matematika dan bahasa Inggris. Oke, sebelumnya di sini tidak disebutkan ya untuk program R, sehingga saya sudah membuatnya di Word, dimana di sini perhitungannya rumus koefisien keragaman itu yaitu standar deviasi dibagi rata-rata lalu dikali 100%. Terus di sini seperti yang disebut tadi ya, matematika itu standar deviasinya 10, kemudian rata-rata kelasnya itu 75, lalu dikali 100%, sama dengan 13,33%. Kenapa persen? Karena ini untuk koefisien keragaman itu berupa persentase ya, jadi ini dikali 100 lagi, atau dia hanya dikali 100, nggak usah dibagi 100 begitu. Kemudian untuk yang kedua sama, tinggal perubahan nilainya saja. 8/70 berarti 8 dibagi 70 dikali 100 menghasilkan 11,43, dimana ini angka aslinya 11,42 sekian. Tapi setelah di angka 2 itu 8, jadi kita bulatkan saja menjadi 43 begitu. Sehingga dapat dilihat persentase koefisien keragaman itu lebih besar matematika ya dibanding bahasa Inggris. Oleh karena itu, nilai matematika di kelas Thomas nilainya lebih beragam dibanding dengan nilai bahasa Inggris. Karena koefisien keragaman sendiri semakin besar persentasenya, maka keberagaman dalam suatu lingkup itu semakin besar juga. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk di program R. Saya sudah membuatnya ini di tugas 1 strip 3, dimana di sini rata-rata saya buat variabelnya rata underscore MTK yaitu 75, SD underscore MTK atau standar deviasi itu 10. Lalu di sini KKMTK merupakan koefisien keragaman underscore matematika, diisi dengan ini kurung buka kurung tutup agar perhitungannya dimulai dari di dalam kurung buka kurung tutup baru dikali 100. Di sini seperti tadi ya, SDMTK dibagi rata-rata MTK. Lalu di print run, maka hasilnya sama seperti yang ada di Word tadi, yaitu 13,33. Kemudian
Untuk di bahasa Inggris sama, kita run. Nah, dia bernilai 11,42857, dimana kita ambil 2 angka di belakang koma dan ini sudah melewati 5, jadi kita bulatkan saja jadi 43. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk tadi tugas nomor 1, 2, dan 3 sudah saya lakukan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.